Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, saya akan menjelaskan pelajaran atau materi ekonomi bisnis bab 5 yang berjudul perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, untuk perilaku konsumen, pengertian dari konsumen itu kita artikan dulu pengertian dari konsumsi, karena kata konsumen itu adalah orang yang melakukan sedangkan konsumsi itu adalah kegiatannya. Ya, konsumsi itu ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi semua yang dikatakan konsumsi, kegiatan konsumsi itu adalah sesuatu yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah dari suatu benda, barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi misalkan konsumsi itu selama ini tidak hanya kita makan, itu konsumsi, gitu kan? Ternyata hal-hal lainnya itu juga dikatakan konsumsi. Contohnya kalau jasa, misalnya kita menggunakan jasa ojek, nah berarti kita mengkonsumsi jasa ojek, begitu ya bahasanya. Jadi itu juga kita menggunakan jasa ojek itu juga dikatakan konsumsi. Terus misalnya kita menggunakan jasa pijat, gitu kan, berarti kita juga melakukan konsumsi jasa pijat, begitu ya. Kemudian sedangkan konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut, gitu ya. Jadi kita yang melakukannya itu kita disebut konsumen, gitu, oke? Terus ciri-ciri benda konsumsi itu apa saja? Yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Nah, jadi benda ekonomi itu adalah benda yang kita peroleh memerlukan pengorbanan, tidak gratis, ya. Contohnya benda apa saja yang bisa yang dikatakan benda ekonomi? Ya, semuanya seperti makanan yang kita beli, ya kan? Minuman yang kita beli, gitu. Sedangkan yang tidak dikatakan benda ekonomi itu apa? Yang kita tidak memerlukan pengorbanan. Nah, itu seperti udara bebas yang saat ini kita hirup, ya kan? Alhamdulillah udara kita masih segar. Nah, bayangin kalau kita sakit, sesak nafas, akhirnya kita pakai oksigen. Nah, oksigen itu kita bayar, kita beli, ya kan? Nah, kita masih bersyukur karena udara kita masih bisa kita hirup dengan bebas dan udaranya masih dikategorikan udara yang baik, gitu ya. Terus kita menjemur di matahari pagi, ya kan. Terus kita mandi di sungai. Nah, kalau mandi di sungai itu gratis ya, tidak bayar, gitu. Kecuali kalau di tempat wisata, beda lagi itu, gitu ya. Sedangkan kalau kita berenang di kolam renang, nah itu bayar. Nah, itu berarti benda ekonomi kalau kita bayar, gitu ya. Pengorbanan ini pun tidak selamanya dikategorikan dengan membayarnya dengan uang. Bisa saja kita membayarnya dengan melakukan hal lain, kegiatan. Misalnya kita mau makan, tidak punya uang, kita nanti harus cuci piring. Siapa ya? Seperti itu ya. Gitu ya. Terus benda konsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi semua benda konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya makan, mandi, ya kan, cuci baju. Itu semuanya untuk kebutuhan hidup kita. Nah, ada juga yang sebagai pengguna komputer, itu kan juga kebutuhan kita ya. Walaupun tidak semua orang yang membutuhkan menggunakan komputer, tapi ada beberapa yang menggunakan komputer. Terus mesin cetak, terus barang-barang modal, seperti yang bertujuan menambahkan faedah suatu benda tidak dikategorikan dalam kegiatan konsumsi. Nah, kalau benda-benda yang bertujuan tidak menambahkan faedah suatu benda itu tidak dikategorikan benda konsumsi. Nah, tapi itu dikategorikan benda produksi. Kenapa begitu? Karena itu merupakan kegiatan-kegiatan produksi yang bisa menghasilkan barang yang nanti dijual kemudian memperoleh keuntungan, gitu.
berbeda dengan benda konsumsi. Tapi ada juga yang menggunakan komputer itu benda konsumsi, tergantung penggunaannya. Misalnya pelajar menggunakan komputer, nah berarti kan itu dia mengkonsumsi komputer untuk dia belajar. Tapi beda lagi kalau komputer itu digunakan untuk hal yang bisa menghasilkan barang yang nantinya dapat dijual gitu ya. Itu dinamakan kegiatan produksi. Yang ketiga, manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tidak habis secara sekaligus atau berangsur-angsur. Contohnya, yang digunakan sekaligus tidak langsung habis, misalnya pemanfaatan nilai ataupun volume benda yang digunakan habis secara berangsuran seperti pakaian, sepatu, jam tangan. Nah itu digunakan tapi tidak berangsur-angsur habis, tapi pasti ada perubahannya ya kan. Kalau baju kita pakai sekali dicuci, tadinya masih bagus, harumnya masih harum toko, setelah dicuci sudah beda lagi dan warnanya juga berubah. Semakin lama kita pakai, semakin sering dicuci, dijemur, warnanya semakin berubah. Nah gitu ya, lama-lama mungkin robek dan sebagainya, tapi itu juga dikatakan benda konsumsi. Begitu juga dengan sepatu serta jam tangan ya gitu. Nah, pembagian benda konsumsi. Benda konsumsi dibagi atas, pertama benda yang habis dalam sekali pemakaian. Makanan, minuman, obat-obatan. Sekali kita makan habis, sekali kita minum obat habis ya. Benda yang pemakaiannya berulang-ulang. Pemakaiannya waktu relatif lama. Contohnya tadi pakaian, sepatu, tas, laptop, telepon genggam ya gitu ya. Siapa tahu ada yang pakai telepon genggam sekali pakai gitu, buang gitu kan. Kaya sekali ya. Oke, tujuan kegiatan konsumsi ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, itu pasti. Menggunakan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Contohnya, penyewaan ruangan, perlengkapan kebugaran pada sore hari, melainkan itu itu adalah kegiatan yang menghasilkan uang. Jadi semua kegiatan yang menghasilkan uang tidak dikategorikan benda konsumsi, melainkan kegiatan produksi gitu ya. Itu aja garis bawahnya. Kemudian ada teori perilaku konsumen. Nah, jadi teori perilaku konsumen ini ada beberapa pakar yang mengupas tuntas tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen di sini ada begitu banyak pilihan yang harus dilakukan oleh kita sebagai konsumen, ya kan? Apakah kita akan menonton film di komputer atau membaca buku? Apakah kita memilih berolahraga atau istirahat? Kita bisa membeli pizza atau membeli sepatu baru. Nah, itu banyak sekali pilihan-pilihan yang dilakukan, yang biasanya kita hadapi sebagai konsumen gitu ya. Nah, makanya beberapa pakar akhirnya mencetuslah suatu teori konsumsi ya. Itu pertama dengan melakukan pendekatan kardinal dan juga pendekatan ordinal. Nah, kalau pendekatan kardinal di sini pendekatannya menganalisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikuantifikasi dengan satu satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Itu menurut kardinal. Jadi orang dapat mengkonsumsi barang semakin banyak, benda ya, semakin banyak, orang konsumen akan semakin puas. Itu menurut pendekatan kardinal dan dapat diukur gitu. Gagasan mengenai konsep nilai guna yang berkaitan dengan kepuasan konsumen telah dikembangkan lagi oleh beberapa pakar ekonomi dalam 1 abad yang lalu. Di sini seperti yang dikatakan oleh pakar bernama Hermann Heinrich Gosen yang melakukan penelitian mengenai nilai guna total utility atau nilai guna marginal. Nah, nanti akan dibahas dalam hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 pada bab berikutnya. Gitu. Sedangkan pendekatan ordinal di sini dia tidak setuju dengan pendekatan kardinal karena begini, menurutnya pendekatan ordinal kalau di sini dia harus
membedakan antara satu barang A dan juga barang B itu yang mana yang lebih disukai kalau menurut pendekatan ordinal. Sedangkan pendekatan kardinal hanya satu benda, semakin banyak yang dikonsumsi maka konsumen akan semakin puas gitu. Nah, jadi kalau pendekatan ordinal di sini lebih membandingkan antara barang A dan barang B serta barang lainnya gitu ya. Nah, di sini pada tahun 1930-an, ekonom Inggris Roy George Douglas Allens dan John Richard Hicks mempopulerkan atau memperluas penggunaan kurva indiferent. Kurva indiferent ialah kurva yang menunjukkan beberapa titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, jadinya dia dia mengkolaborasikan antara barang satu dan barang yang lain sampai akhirnya mempunyai titik kepuasan yang sama seorang konsumen itu dalam mengkonsumsi barang-barang tersebut. Gitu ya. Mengukur kepuasan konsumen melalui pendekatan ordinal dengan menggunakan kurva indiferen didasarkan kepada 4 hal. Yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferen. Konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Terus, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimal dengan barang-barang yang dikonsumsi. Kurva indiferen semakin jauh dari titik nol atau origin menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi gitu. Nah, ilustrasinya begini. Satu, yang pertama es krim. Satu, yang benda kedua adalah kue, donat. Yang ketiga, ini adalah kolom titik kepuasan A, B, C, dan D. Nah, kalau makan es krimnya 8 kotak, donatnya 3 buah, itu titik kepuasannya di titik A, begitu ya. Nah, kita lihat saja langsung kurvanya. Nah, ini kurva indiferen kepuasannya. Es krimnya 8, donatnya 3, titik A. Es krimnya 4, donatnya 6, titik B. Es krimnya 2, donatnya 9, titik C. Tidak makan es krim, es krimnya 1, donatnya 12, titik D. Semakin jauh dari titik 0, maka itu akan semakin puas. Di situ ada titik kepuasannya. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Nanti kita akan bikin sesi kedua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.